أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Quran surah 39 ayat 30 paling kiri sebelah bawah. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Innaka mayyit, tuh lihat ada tasydidnya, mayyit. Kalau ada tasydid itu artinya belum meninggal tapi akan meninggal. Ingat ya, kalau ada mayyit pakai tasydid ini artinya akan meninggal. Kata Allah, innaka mayyitun, kamu itu tidak akan hidup selamanya, akan meninggal. Nih, mayyit. Tuh. Mayyit. Kita mayyit, satu saat akan wafat. Ya, karena itu ketika mayyit ini disebutkan akan wafat, apa yang diambil sampai wafat? Nafasnya. Sekarang bisa bernafas, nafas diambil, selesai kehidupan. Karena itu ketika nafas akan diambil, muncul Quran surah ketiga, ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya nafas, punya jiwa, itu akan diambil. Apa yang mengambil? Maut. Nih. Lihat, mayit diambil kemudian ini oleh maut. Maut ngambil. Siapa yang bawa maut? Quran surah 32, ayat yang ke-11. Paling kanan sebelah bawah. Ya. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan setiap kalian yang bernafas itu akan kedatangan malakul maut untuk mewafatkan. Yatawaffakum, wafat bahasa Al-Quran. Wafat bahasa Al-Quran. Diwafatkan oleh malaikat. Siapa yang ngambil? Namanya malakul maut. Malakul maut. Kalau malakul maut sudah datang, diambil kemudian nafasnya, ambil. Maka tersisa bulatan di sini, hilang kemudian nyawanya, jadi mayit dia. Mayitun. Kalau sudah tidak ada tasdidnya, jadi bulatan di atasnya, ini artinya sudah meninggal orangnya. Selesai. Mayit. Ya. Makanya dulu Shisuke Watanabe, tahun 1997, itu suka menulis tuh film-film kartun. Di antaranya Dragon Ball. Ya kan? Son Goku, Son Gohan, lawannya Piccolo, dan sebagainya. Ya kan? Iya, saya suka baca tuh. Kalau nonton nggak ada kerjaan. Begitu di Kamehameha, habis, meninggal, nyawanya hilang, kan suka ada bulatan di atasnya itu. Ya, ini dia. Tuh. Hafal saya. Kamu belum tentu tahu tuh. Ya, saya tahu, saya Satya Baja Hitam saya tahu. Ya, namanya Kotaro Minami. Terus senjatanya, maaf, ya, pedang matahari. Tendangannya tendangan maut. Ayo, apalagi kendaraannya belalang tempur, berubah robot Satya Baja Hitam RX, Satya Baja Hitam Bio, saya tahu saya. Apa hubungannya pembahasan kita ya sini? Jadi saya sampaikan sekali lagi, sudah, cuma dibocorin oleh Quran nih. Setiap kita nggak akan lama hidup. Jadi kalau orang terlampau banyak loba dalam urusan dunia, menikmati urusan dunianya, nggak siap-siap dengan kematiannya, bingung dia dari hidupnya. Banyak orang gelisah ketika akan wafat. Padahal Allah kasih rumus, ada orang-orang yang punya persiapan, begitu kedatangan malakul maut, tenang aja, senyum. Udah tahu mau meninggal, masih senyum. Allahu Akbar. Ada orang-orang yang saat wafat itu senyum. Yang paling hebat. Saat dia lahir, dia menangis dan orang lain tertawa. Anda lahir, Anda menangis. Orang sekitar Anda tertawa. Tapi pastikan saat Anda pulang, Anda yang tertawa buat mereka menangis. Tukar keadaan itu. Anda yang harus tertawa, minimal senyum. Dan mereka yang menangisi kematian Anda pada saat itu. Ada orang-orang yang saat kedatangan maut, mereka itu tersenyum. Senyum, ada yang tertawa, ada yang bahkan persiapan, ada yang bahkan bersegera untuk merindukan bertemu dengan Rabbnya. Karena itulah ketika dia akan wafat, diturunkan langsung Quran surah ke-89, ayat 27 sampai dengan ayat 30 itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Jannah. Jadi begitu akan wafat ditampilkan surganya. Karena dia sudah cari bekal saat di dunia. Hafalkan Qurannya. Sama normal. Dia berangkat kerja juga. Macet juga. Lewati lampu merah juga. Cuman bedanya begitu sampai lampu merah. Dia buka tuh hafalan Qurannya. Dia dengarkan murotalnya. Setiap satu lampu merah, satu ayat dia hafalkan. Berikutnya dia murajaah. Berangkat pertama kali 5 lampu merah. Pulang 5 lampu merah. Begitu pulang hari pertama sudah dapatkan dia minimal 2 ayat. Berangkat, hafalkan 2 ayat. Setiap lampu merah dia murajaah. Pulang murajaah lagi. 2 ayat. Saat wafat dalam keadaan sedang murajaah dengan Qurannya. Perhatikan, orang melihatnya musibah betul.
JT6 110, Lion Air kemudian terjatuh, orang semua menangis, betul. Tapi pernahkah orang belajar, di balik sekian yang meninggal itu berapa yang sudah menyiapkan kematiannya? Di dalamnya ada seorang perempuan, yang bahkan sebelum take off pesawat dia menunggu di ruang tunggunya. Apa yang ia kerjakan di ruang tunggu? Saat orang lain mengupdate statusnya, orang lain foto-foto, orang lain bikin video, perempuan ini menghatamkan program bacaan Qur'annya yang 1 juz sepekan itu. Namanya Maria Ulfa. Dia sedang membaca Al-Quran. Menghatamkan program, dia punya program 1 pekan 1 juz. 1 pekan 1 juz dia bacakan. Saat itulah kemudian begitu selesai, dia masukkan laporannya sesudah selesai baca 1 juz. Saat itulah kemudian dia tidak terfikir bahwa Allah sedang mengantarkan kepada tempat terakhirnya dengan pendaratan yang sangat mulus pada saat itu untuk akhiratnya dengan bahan Quran yang telah ia bawa dalam jiwanya. Pertanyaan saya, dari sekedar pekerjaan dunia yang Anda kerjakan sampai hari ini, berapa akhirat yang sudah Anda siapkan? Karena ada orang-orang saat akan wafat, kegelisahannya luar biasa sampai bikin marah malaikat. Malaikat sampai kesal lihat orang ini. Mau meninggal enggak? Pukulin sama malaikat. Ayo keluar, keluar. Wah, itu ada di Quran surah ke-8 ayat ke-50. Quran surah 8 ayat ke-50. Ayo keluar. Susah banget sih keluarnya. Ya. Makanya ada orang yang saat akan meninggal gelisah, ada yang pukul-pukul, ada yang ngamuk-ngamuk, ada yang meracau, ada yang macam-macam. Kenapa? Karena dia tidak siap meninggalkan dunianya. Kenapa tidak siap? Karena dia tidak punya bekal pada kehidupan selanjutnya. Karena orang mudik itu minimal akan menyiapkan bekal untuk mudiknya. Jangankan urusan alam kubur, urusan mudik dunia saja, antum pasti punya persiapan. Nanti tunggu silahkan saat masuk kepada Ramadan. Di penghujungnya masuk bulan Syawal. Bukankah akhir Ramadan kita menikmati fenomena mudik? Antum di Jakarta, pulang ke Palembang, pulangnya mudik. Kapan bisa mudik? Saat ada bekal. Rata-rata orang kalau nggak punya bekal, nggak mau mudik. Saya pernah tanya, kenapa antum nggak mudik? Nggak ada uang Ustaz. Nggak ada uang. Tapi kalau uangnya ada, bekalnya ada, Allahu Akbar. Jauh-jauh hari, sudah telepon ke keluarganya. Aku pulangnya tahun ini, siapkan ya? Siap. Oh, bekal dibelikan, carikan. Bahkan mudiknya pakai motor lewat Pantura. Motornya bebek, bekalnya singa. Susun. Tata, tambahkan pelepah pisang belakangnya. Masukkan, simpan dus. Tulis di belakangnya, aku pulang sayang. Wow. Tulis. Ibunya maksudnya. Tuh, di jalan, nyampe ke rumahnya. Dan saat dia datang, tahu orang yang kemudian akan dikunjungi. Orang rumah tahu ada yang mau pulang. Ketika pulang bawa bekal, disambut. Orang pulang bawa bekal itu pasti disambut. Silahkan rumahnya dicat, tampilannya indah, tunggu di depan, hidangan semua dihidangkan. Masya Allah, makanan yang tidak ada pun ada. Cuman 1 Syawal ketika mudik, ada 1 tempat kue, luarnya kongwan, dalamnya rangginang. Tuh. Nah, antum saya tanya, nanti pulang mudik ke akhirat itu bekal apa yang dibawa? Kalau cuma sibuk dengan urusan dunia, Anda siapkanlah silahkan malam pertama urusan dunia. Tapi pertanyaan saya, apakah malam pertama Anda di alam kubur seperti ini sekarang? Apakah yang sempit akan terasa luas? Atau bahkan lebih menyempit dari apa yang tidak Anda bayangkan sebelumnya? Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum hari itu tiba. Saat tidak ada seorang pun bisa menemani Anda, semua akan kembali. Kecuali amal soleh Anda yang menemani Anda sampai dengan Anda bangkit menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat itulah di penghujung hayat Anda, dia akan datang seperti kebiasaan Anda. Maka orang yang terbiasa beramal soleh, maka dia akan wafat dalam keadaan amal solehnya. Dan orang yang terbiasa bermaksiat, maka dia akan wafat dalam keadaan maksiatnya. Karena itu saya sering katakan, kalau Anda sedang terpikir berbuat maksiat, segera renungkan pada saat itu, bagaimana kalau Anda diwafatkan seketika.